Pernah kepikiran gak sih, kalau roti yang kita makan buat sarapan itu ternyata punya hubungan sama cara polisi mecahin kasus kejahatan? Nah, keduanya itu disambungin sama satu bidang ilmu yang keren banget, bioteknologi. Hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Oke, coba pikirin deh, keju, vaksin, sama investigasi TKP. Kelihatannya kan beda banget, nggak nyambung sama sekali. Tapi gimana kalau saya bilang ada satu benang merah yang nyambungin ketiganya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, jawabannya cuma satu kata, bioteknologi. Inilah dia kekuatan sains yang luar biasa yang ternyata kerja di belakang layar di banyak banget aspek hidup kita. Seringnya sih kita nggak sadar. Oke, biar gampang, kita bedah jadi dua bagian besar ya. Pertama, kita mulai dari akarnya dulu, bioteknologi konvensional. Ini tuh fondasinya, cara manusia dari ribuan tahun lalu kerjasama bareng alam buat bikin hidup kita lebih enak dan pastinya lebih lesat. Intinya sebetulnya simpel banget, kita manfaatin para pekerja super kecil dari alam, kayak bakteri dan jamur, tapi ya apa adanya, tanpa kita ubah-ubah genetiknya. Kita cuman siapin lingkungan yang pas buat mereka, terus biarin mereka kerja sesuai keahlian alaminya. Contoh paling gampangnya ya proses fermentasi yang bisa ngubah susu jadi yogurt. Dan hasilnya? Wah, ada di mana-mana. Tempe dan yogurt yang ada di meja makan, roti yang ngembang sempurna, bahkan antibiotik penisilin yang mungkin pernah nyelamatin nyawa kita, semua itu hasil kerja keras para mikroba ini. Nah, itulah bioteknologi konvensional lagi beraksi. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Anggap aja kita punya berang-berang. Kita nggak ngubah genetik berang-berangnya, kita cuma kasih dia kayu sama lokasi yang pas, terus kita biarin dia melakukan apa yang emang udah jadi jagoannya. Bangun bendungan. Nah, itulah inti dari bioteknologi konvensional. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya. Kalau bioteknologi konvensional itu ibaratnya kerja bareng alam, bioteknologi modern itu lebih kayak nulis ulang aturan mainnya alam. Ini lompatan yang revolusioner banget. Nah, ini dia lompatan besarnya. Kita nggak lagi cuma kerja bareng sama mikroorganisme. Di bioteknologi modern, kita bisa masuk langsung ke ruang mesinnya mereka, yaitu DNA-nya. Jadi, kita bukan lagi cuma minta tolong, tapi kita bisa memprogram ulang mereka buat bikin produk yang jauh lebih efisien atau bahkan melakukan hal-hal yang tadinya mustahil. Dan hasilnya, ini benar-benar mengubah dunia. Kita bisa merekayasa jagung supaya kebal sama hama, kita bisa memperbaiki gen yang rusak buat nyembuhin penyakit, bikin vaksin super cepat kayak vaksin mRNA, dan ya, bahkan pakai sidik jari DNA buat nemuin penjahat. Semua ini bisa terjadi karena kita udah bisa ngedit kode kehidupan itu sendiri. Kita balik lagi ke analogi berang-berang tadi ya. Kalau yang ini, kita bukan lagi ngelatih dia, tapi kita masuk ke cetak biru genetiknya, terus kita kasih dia kemampuan baru yang nggak pernah dia punya. Misalnya kemampuan buat bersinar di dalam gelap. Nah, kebayangkan perbedaannya itu fundamental banget. Oke, tadi kita udah lihat keduanya satu persatu. Gimana kalau sekarang kita taruh sebelahan, kita adu langsung? Dengan begini, perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Coba deh lihat perbandingannya. Dari sisi teknik inti, yang konvensional pakai proses alami kayak fermentasi, sementara yang modern langsung ngoprek DNA-nya. Terus peran genetiknya, yang satu cuma manfaatin sifat yang udah ada, yang satu lagi langsung modifikasi DNA-nya. Ini ngaruh juga ke teknologinya. Dari yang tadinya cuma butuh alat tradisional, jadi butuh laboratorium super canggih. Dan lihat skalanya. Dari produksi terbatas kayak yogurt rumahan, jadi produksi massal jagung GMO buat seluruh dunia. Beda banget kan? Jadi, setelah kita bandingin, apa sih artinya semua ini buat kita? Buat kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana dua dunia bioteknologi ini, yang kuno dan yang modern, ternyata ketemu di kehidupan kita. Intinya begini, bioteknologi itu bukan konsep yang jauh di awang-awang. Tadi pagi, waktu Anda sarapan roti sama yogurt, Anda itu lagi berinteraksi sama bioteknologi konvensional. Nanti kalau misalnya Anda atau orang yang Anda kenal butuh insulin atau dapat vaksin, nah di situ Anda merasakan langsung kehebatan bioteknologi modern. Keduanya itu ada di sekitar kita, setiap hari membentuk dunia kita saat ini. Coba kita renungkan lagi perjalanannya. Dari proses fermentasi sederhana ribuan tahun lalu, sampai sekarang kita punya kemampuan buat ngedit kode genetik. Ini jelas memunculkan satu pertanyaan besar. Dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, apa langkah selanjutnya bagi umat manusia? Masa depan itu sedang ditulis dalam bahasa DNA, dan kita sepertinya baru mulai belajar membacanya.